warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahum 'adzabun muhin. Sadaqallahul azim. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam senantiasa kita sanjung sajikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya sekalian, guru-guru kami, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam ini untuk kita mendalami, memahami satu ajaran yang diingatkan oleh Rasul, bahwa persoalan ini persoalan yang dianggap sepele oleh umat, yaitu masalah peralihan milik orang mati kepada orang hidup, yang dianggap oleh umat satu saat itu adalah tidak penting dan mereka akan melupakannya. Tetapi sesungguhnya mengapa Rasul mengingatkan masalah ini? Karena di dalamnya menimbulkan banyak persoalan, membahayakan kepada pribadi daripada orang mati, membahayakan juga kepada ahli waris yang telah ditetapkan haknya, dan menimbulkan daripada bermacam-macam sikap akhlak umat akibat pemilikan harta itu yang tidak sah dan tidak halal. Karena sesuatu tubuh atau darah yang mengalir dalam tubuh yang satu ketika itu akan menjadi daging. Bila itu sumbernya dari haram, maka susah untuk mengarahkan akal kita, hati kita kepada yang baik, dan mudah untuk terjebak kepada hal yang fasik. Oleh karena demikian, kita tak pernah bosan-bosan di bulan-bulan ini yang sedang kita untuk merajuk hati agar tumbuh rasa mahabbah kepada Rasulullah, yang bukan karena sekedar namanya. Cinta kepada Rasul bukan sekedar daripada ia sebagai suku Quraisy, bukan sekedar karena ketampanan daripada format tubuhnya, tapi karena titipan Allah kepadanya, dan itu disampaikan kepada kita sampai hari ini. Itulah rahmat yang paling besar, yaitu ajaran untuk kemaslahatan hidup daripada manusia, menghilangkan kejahilan dan melahirkan sebuah ketaatan dengan apa yang telah Allah tetapkan. Oleh karena demikian, wajib bagi kita sebagai hamba dan umat yang cinta kepada Rasul menyelamatkan apa yang telah diingatkan oleh Rasul untuk cepat hilang, yaitu ilmu ini. Ya, ta'allamul faraid, merono legata ilmu faraid, wa 'allamuhan nas, pingat manusia lain tentang ilmunya. Menurut jihad katanya yang terpengat. Ya.
Innahu nisful ilma. Ilmu itu setengah daripada ilmu-ilmu yang ada. Kita tahu bahwa ilmu adalah ruh bagi iman. Kemudian wahwa awwalu yunsa, itu mudah dilupakan, pertama dilupakan oleh umat. Kemudian peringatan Rasul ketiga, wahwa awwalu yunsa, dan ilmu itu pertama Allah cabut di bumi ini. Cuma menyodumnan kepingat Allah. Yang pertama kepegah di Rasul, ilmu ini adalah merupakan setengah, begitu pentingnya. Yang kedua, ilmu ini mudah dilupakan karena banyak intervensi iblis dan syaitan untuk menggoda manusia, karena jalur pemelikan daripada harta mudah untuk dimasuki dan dirayu manusia untuk menyimpang. Dengan bayangan bahwa dia menjanjikan kita akan fakir kalau itu kita pertahankan. Ya macam-macam. Kalau tidak dibagi-bagi harta ini, kita akan mendapatkan ukhuwah dan hubungan kekeluargaan yang akan selalu untuk bisa terpelihara. Kalau kita bagi nanti, bahwa kita hubungan persaudaraan ini akan renggang. Tetawa kenuh hana depan mendapat, rumah-rumah hana dia terpunah, hana yang mengikat. Nyan dikun oleh akai yang tabuh makna seolah-olah dengan tidak membagi-bagi pusaka, menguasai oleh sebahagian di antara orang yang berkuasa, seolah-olah dihimpus oleh iblis, syaitan, itu adalah sebagai perekat hubungan kekeluargaan. Tapi sesungguhnya kata Rasul bukan. Bila ini tidak kamu bagi-bagi, yang kuat berkuasa, yang lain diatur dan tidak ada dengan alasan apapun, harta itu akan berkurang terus atau ada yang bertambah terus. Ini adalah bom waktu untuk saat meletus dan kalian akan terjadi permusuhan, saling duga-menduga, sakit hati dan tidak ada kerukunan dalam keluarga. Rukun kon batruk wa raya dak do rumah Tuhan. Kehinan ukhuwah terjadi sesama keluarga. Rukun yang paling besar dalam hati, rasa persaudaraan dalam hati. Ukhuwah inilah yang penting untuk dirajuk, bukan karena sebab material. Kalau sebab pakan hantawa, kibah hantawa nyuka ke Mekah kadang temeng pada itu yang mesti nalih bak tanah yang ke bah dia ayah. Mesti nalih lain pajuh juga nya. Nyo mutem rambut, mutem bordrian kadang tawa kena nanti karut bordrian nyo tak pajuh tanya mesti ga pajuh ngalamin. Kata tiga pajuh, dia orang yang jaga atanyan, yang hak ganyan saban mentemeng ke pajuh ganyan, kanyan atau bak-bak punya kepelekah untuk pelah je kepapun pajuh je. Ya, timah pikiran ke. Yang tidak, seolah-olah itu tempat merajuk karena dengan material. Sebab wah metapat hubungan silaturahmi dengan sebab material. Itu bukan karena Allah. Tapi hubungan karena Allah, ziarah karena Allah, kunjung mengunjung karena Allah, tidak pernah ada. Apa kata Imam Ghazali dalam kitab Sirus? Beliau mengatakan, andai kata seseorang yang ia bersaudara dan ukhuwah karena Allah, dia berangkat kepada keluarganya bukan karena tujuan apapun. Bukan karena dia ada kebutuhan apapun. Bukan karena dia ingin untuk mendapatkan sesuatu keperluannya. Tetapi dia datang hanya sekedar melihat. Apakah saudara saya hebat? Saudara saya sehat? Saudara saya ada masalah enggak? Itu aja. Tapi menyawa pakan kejutan mempak. Gimana anda merempak? Mana berempak tengah? Itulah proposalnya. Nyan perlu lagi nyan kon karena Allah. Puji karena ngat diterima proposal. Nyan hai yang bata buatannya. Menyonya dunia bukan lillah. Ya.
Persaudaraan karena dunia tidak ada nilai pada Allah. Han mutemeng nilai bahwa silaturahmi man arada ayyab suta fi rizqihi wa ayyan salahu fi umrihi falyasir rahimah. Rasul pegang siapa saja yang ingin untuk mudah rezekinya dan ia panjang umurnya, falyasir rahimah. Hendaklah mereka menyambung hubungan silaturahmi. Hubungan silaturahmi disambung bukan karena ada maksud, bukan karena ada kehendak, bukan karena ada keinginan sesuatu. Buang itu semuanya. Rezeki Allah berikan. Walaupun bukan sama dia, ada jalan lain yang Allah berikan. Dia panjang umur. Apa yang dia lakukan menjadi kenangan dan itu akan menjadi doa yang akan disebut-sebut walaupun dia sudah meninggal secara fisik. Jasanya, keikhlasannya, perjuangannya akan tetap itu dikenang menjadi toladan yang diamalkan oleh orang-orang yang masih tinggal hidupnya. Dan inilah yang paling penting. Coba kita bayangkan sedikit. Andai kata adat mengatakan seperti itu, baik dah work. Kita tunda saja. Pajan, kalau mau kahwin, kapan lagi? Pada enemit baru kita bagi. Kalau kita bagi sekarang nanti begini begitu macam-macam alasan. Termasuk yang tadi. Kalau bagi sekarang nanti kita tidak ada lagi untuk hubungan, untuk pulang dan kumpul-kumpul untuk silaturahmi. Itu dibayangkan seolah-olah bila masing-masing itu akan menjarangkan hubungan silaturahmi. Padahal sesungguhnya akibat yang tidak dibagi pelan-pelan menanamkan. Sekali susah, butuh uang, harta orang tua ada, tapi saya tidak bisa menjualnya. Padahal cukup penting hari ini saya mau ganti ban becak sudah meletus. Harus saya berhutang ke mana-mana. Padahal saya punya harta yang ditinggalkan oleh orang tua. Tapi harta itu tetap hanya itu dalam kumpulan yang tidak bisa saya nikmati. Hak saya berapa? Saat saya itu teringat, apalagi kalau kita minta bantuan, pinjaman sama kawan-kawan. 6 orang kita pergi, belum tentu sangkut 1 orang. Dengan bermacam alasan. Ibancaran kulum becaknya karena kabut coban, olehnya rem kabeh, olehnya dekat, penakan macam-macam tu. Yang perlepeng, tak beli motor di bemah, kajut tu minta rezeki kan demikian. Ganyan nak harta atau runcik kebah. Harta masih dalam dum. Makna dalam dum belum dibagi. Hak dia ada di situ. Oh madu ki bancara ada kamu pergi balik ya raya nyobreh-breh kabeh ngok mandungnya eno aje menyona tu preh-preh to yang tak indomie oronyo. Ka polos. Anam tu. Dema peng tu barang-barang kabeh bulut dalam kedai. Ki bancara nyuci ke Cina dalam tato ini kalau cacok medan barang kata apa. Bedojak bang lain. Ada alasan dalam tajak orang lain. Ada tanda abebu 3 minggu putar-putar becak 6 tu mempegot. Man 3 minggu orang becak menyeganyan kerja becak. Tiura ke tiura tutup daripada kanon. Tiura hanajak man tiura tu kanon. Padahal ganyan belanja hana perle ke yang mudah orang tahu dong. Jepah harta ke bahdi ruci kau rojih kejuk dah Allah. Hana wa demi untuk hati orang raya mentapak 3 go. So yang pajohinan, pajoh di urang tinggal hinan kakinya tinggal yang jak-jak yang minta rezeki koninan putar duk mendum gempung. Belang upe rumah. Siapa adik mesti nah yang rezeki bak becak, nah rezeki bak mekat, nah rezeki yang pusudot daripada Kilimong macam-macam. Di kampung nah iganya rezeki jak-jak jum yo nak bau pot bau 3 go menyana gua tukang becak bunuh yo dan pajoh muda ne puawai. Yang kebelanjaan juga. Andai kata dia bisa menggantikan dari becak itu menjadi labi-labi, menjaga pula tanya kadang-kadang waktu genan harganya jaga pula sabah motor yang sifatnya untuk je ke LR tu ada kom dekat labi-labi. Jaga temarik anak tikula atas bengah, jaga jatuh gedung dia tarik sewa. Akan lebih bahagia udip ketimbang dengan becak mati-mati udip hinanya hanya perbaiki. Ada lagi yang sadar ke, lo nak tak kepada si tapi hanya aku pakai kau nak. Punya kagua tu je aku bayar mendung harta tahun apa yang kau belakang buat tahun. Tapi punya jenis
Dia orang hang bantu kan yang pakai. Kan tukang becak. Nyobek kadang. Tukang becak. Si uro di malam, kuat mana, padu kita mempai. Berapa dia dapat? Taruhlah 150.000. Berapa habis setiap hari? Untuk beras, untuk beli ikan. Lantas kalau demikian, berapa dia bisa sisihkan untuk membayar hutang saya 500? Badan bayar. Kau fikir dia urunjuk. Hidung sep kan lebih. Dia bagai menyona ke jojo patut tu di betul ka balon nak putang. Mangan menan hanajet ke kuate ke. Ada truk tangguh hanangan ke bayar. Ini kalau kita lihat tentang kebutuhan harta. Dia punya harta diberikan oleh Allah karena orang tuanya meninggal dulu. Tapi harta itu bisa dia boleh. Dia anggap bahwa persoalan yang seperti itu lama kelamaan. Apa bertambah ukhuwahnya dekat atau tambah syuriga? Yang paling kera dalam kawan abang yang tua. Atau kawannya terbang ke ya kan motona dumpuna tawe gela neun gena. Adik-adik ke yang ngelatin buku abang. Nyukai perabangnya dia bentah. Untuk kita nyo adab menyo kita nyo tamu dawa masalah harta yang kebah dia gadab dia Allah. Hana tinggal ke yang gadab katanya. Maksiat kepada Allah tidak kita berikan tidak sesuai ketentuan Allah seperti ayat tadi yudkhilhu nara. Ancaman Allah masuk neraka itu menunjukkan dosa besar. Menangguh-nangguh. Mengapa? Itu satu sisi. Orang yang punya harta bisa menikmati harta padahal dia butuh untuk harta itu dalam rangka memutar roda kehidupannya. Yang kedua, harta itu satu hari demi satu hari dia berubah, dia baharu. Maka terjadilah dan ini salah satu unsur adat yang kadang-kadang diimbus. Syarak menganggap itu potensi akan satu saat ikhtalafa. Dari ikhtilaf akhirnya menjadi uduwah, persengketaan, permusuhan. Jadi walaupun dua yang gekun dalam nazam dua di rumah hotel raya sama-sama muka mame tapi hati bengai. Ya. Nyan lagi getanyo tamu doa ada kubu majusi. Gepegah di ulun nazam ulun tak tahu. Ya. Barang kasau yang muka mame hati bengai. Nyan seperti orang yang menghidupkan lampu di atas kubur majusia. Muka tu mameh te menumpa puaba ada get ate ke kena pajana harta pun tahu temak kakak ke adik ke ya galau habis kula. Baiklah kau aje kak ke bandar galau kahwin. Baiklah kau macam-macam alasan. Hanya buatlah. Kita nyoba kena ate dalam di nana becut kena cukup jai hutang tak buat becut. Kalau nyan tak kantor becak-becak yang get becut. Ate mukena ate. Muka mameh dan menumpuk ke nak mungkin urau-urau raya atau pakai di rumah tapi hati bengeh ya jangan ada faedah dan hana bertemu ukhuwah untuk yang berpegang menyamenan betul antara rasul pegang nyo bom waktu satu saat meledak han meledak mentau dia katanya hotel dia meninggal katanya meledak bedah anak-anak yang kerah bacut dianggap kurang adab karena perjuangkan hukum dianggap kurang adab dia katanya. Dia tetap ngotot. Kerah tak ulai aja. Yang begini begitu. Tapi kan sebenarnya kerah ulai. Dia tegas. Kepingin hukum Allah itu jelas. Hari ini. Banyak sekali keluarga yang mencoba ingin menyelesaikan itu. Tetapi tantangannya dengan keluarganya sendiri. Yang dianggap ikah mangat ke pegah hiluk kedua. Itu terutama saudara-saudara kami yang sering kadang-kadang pernah ikut pengajian dengan saya. Dia melapor, pulang kadang ke Banda Aceh, pulang kadang ke Sigli, pulang dia ke Langsa, pulang ke mana-mana. Pulang, bagaimana dia ajak keluarganya tu. Ikan mangat kaduk di laut nak rezeki ke. Nyo menyokau atanya kamu 4 mudik. 4 belang mejak. Muka kacau ikan kadang agak pulau. Nyo lagi nyo je kan ngojak ulang. Nyan alasan-alasan urangnya. Tang-tang menyokau di laut di urangnya kan makmu tahu dep. Nyo ikan nyan dia nak puna. Itulah yang dibayangkan oleh orang kampung dengan orang hidup di kota. Walaupun di kota yang tukang becak. Tapi makan emosi lebih diandalkan daripada kesadaran hukum. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah.
Oleh karena demikian saya kembali lagi pada malam ini sedikit berkaitan dengan bagaimana yang tidak maksiat kepada Allah, bagaimana yang tidak getanya untuk melanggar batas-batas hukum Allah. Maka hendaklah yang pertama, kalau ada peninggalan orang meninggal dan sudah diselesaikan kepada siapa saja, maka ambillah harta itu sesuai dengan ketentuan agama. Yang pertama, cara mengambilnya, berikan dulu kepada orang-orang yang telah Allah tetapkan hak dia. Diberi tidak diberi, pada harta yang berkumpul itu ada hak mereka. Maka agama minta itu atu haqqahu, berikan hak mereka. Rasul mempertegas apa yang telah Allah plot, Allah kadarkan, Allah tetapkan bahagian. Rasul mempertegas sebagai fungsi hadis ditakrir untuk menguatkan terhadap ayat. Atu haqqahu haqqah, alhiqu haqqahu haqqah. Berikan. Pertanyaannya, kepada siapa sasaran amar itu? Yang kun Nabi beri legata, jo legata, serahkan oleh kata hak ahli waris dengan kadar haknya. Itu suara apa? Bukan ya? Belum. Biasanya masih ada 15 menit lagi, 15 atau 12 menit lagi. Nah, isyaratnya pada siapa? Ngat mesatun hukum mutlak amal lil wujub. Isyarat perintah itu wajib. Makna wajib dalam hukum taklifi, berdosa bila tidak dia lakukan, dan ia berpahala kalau dia lakukan itu. Tidak dilakukan berdosa, dilakukan ia berpahala. Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Itu wajib. Dalam mutlak amal illa yadullu dalil ala ghairi. Lantas pertanyaannya hari ini yang harus kita tahu, supaya tahu siapa menanggung wajib itu, yang akan Allah tetapkan yudkhilhu nara, masuk dalam neraka. Kalau sudah tahu kewenangan siapa, yang pertama, yang mati itu saat ia mati, kalau dia tidak ada lagi, siapa yang bertanggung jawab dalam keluarga itu sebagai kepala keluarga atau sebagai wali keluarga itu? Dari sisi itu pundaknya ke wali. Andai kata sebuah keluarga ada isterinya, ada anak laki-lakinya yang sudah balik dan berakal, ada juga dengan lain-lain, maka andai kata ayahnya meninggal, sekarang pundak kewajiban memberi nafkah, pundak kewajiban melindungi, pundak kewajiban untuk menjaga, membimbing, mengatur keluarga itu dan menghambat daripada maksiat kepada Allah adalah anaknya yang sudah balik. Terutama kepada yang perempuan dan kepada adik-adiknya dan kepada mamaknya. Mamaknya hanya tugas mendidik, mengayomi, mengasuh. Tapi yang disebut dalam keluarga ada pemimpin adalah kalau ayahnya meninggal, anaknya yang laki-laki yang paling tua. Udah betul. Apa fungsi dia? Kalau dalam adat patrilineal, fungsi dia ganti ayah sebagai pengatur semua harta. Bukan. Dia adalah punya kewajiban untuk menjalankan hukum Allah yang diwajibkan dalam keluarga itu. Ya. Kitabullah, kitab Allah kepada pemimpin dalam keluarga itu, yaitu anaknya yang tua, atas dialah terpundak kewajiban untuk harta yang peninggalan ayahnya itu harus sampai kepada orang yang berhak dengan kadar haknya masing-masing.
Kalau dia tidak menyampaikan diam, dia ular kuda yang berdosa. Dia yang pertama dosanya. Isyarat amar tadi untuk dia. Ya, menyokap mesra, menyelam keluarga. Kalau selesai masalah warisan, maka cinging aju tahu yang bertanggungjawab dalam keluarganya sebagai kepala keluarga dalam konteks agama, bukan dalam konteks administrasi negara. Yang administrasi negara maka tahu tulis juga kakak. Tapi dalam konteks tanggungjawab agama itu wali. Wali yang pertama ayah. Maka adik-adiknya itu semuanya dan mamaknya umudai, anak laki-laki wajib untuk membiayai, melindungi mamaknya. Kalau enggak ada suaminya, ayah dia. Dia melindungi adik-adiknya. Adiknya mau nikah, dia bertanggungjawab. Apalagi kalau adiknya itu masih kecil, yang masih yatim. Dia. Nyan ateganyan yang sasaran. Perintah Rasul a'tu alhiqu al-fara'idha li ahliha dalam hadis Bukhari Muslim. Kemudian fama baqiya wa wali aula rajulin zakarin. Kalau ada sisa, setelah kamu berikan semuanya haknya sesuai menurut kadar yang Allah perintahkan, menurut ada yang 1/2, ada yang 1/3, ada yang 1/6, ada yang 1/8, ada yang 1/4, macam-macam menurut kadar, sesuai menurut fungsi dan hubungan ahli waris. Udah selesai, masih ada belum habis. Kalau belum habis, itu berikan kepada laki-laki yang lebih utama di antara mereka. Itulah kelompok kedua disebut dengan asabah. Pengambil sisa. Siapa kalau demikian yang disebut dengan asabah? Yang atas dirinya menjadi asabah adalah ahli waris yang dalam keadaan tertentu disebutkan oleh Allah dia punya hak sebagai ahli waris, tapi dia tidak diberikan kadar berapa dia harus terima. Itulah mereka asabah. Yang urutannya aula rajulin zakarin, laki-laki yang lebih utama, maka ada urutan. Jadi saya ingatkan asabah adalah ahli waris yang laki-laki yang tidak diselang oleh perempuan, dan mereka itu adalah disebutkan sebagai ahli waris tapi tidak diberikan kadar berapa haknya. Ahli waris yang lain diberikan kadar. Misalnya anak, dalam ayat Allah ingatkan, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu haddil unsayain. In kunna fawqa snataini falahunna thulutsa ma tarak in kanat wahidatan falaha nisfu. Kalau satu orang perempuan anaknya baginya dapat setengah. Kalau anak perempuannya 2 atau lebih, maka dia mendapatkan 2/3. Anak laki-laki berapa dapat? Tidak disebut. Lid zakari mislu adil unsayain. Anak laki-laki mendapat 2 banding anak perempuan. Berapa saja harta tetap habiskan 2/1, 2/1. Kalau ada anak laki-laki 10, anak perempuan 1, maka dibagikan 21. Yang laki-laki 2 jadi 20, yang perempuan 1. Semua harta bagi 21. Kapan? Setelah didapati oleh mereka yang telah mendapat kadar yang telah Allah tetapkan. Itu anak laki-laki. Begitu juga cucu laki-laki. Tidak ada dalam ayat, tidak ada dalam hadis berapa kadar prosentase yang diberikan. Tidak ada. Kalau demikian, ia itu asabah. Ya. Kalau anak perempuan, cucu perempuan ada. Yang 12 kelompok itu ada. Ayah, di saat punya anak atau cucu, Allah tak menyebut berapa hak dia. Tapi kalau ada anak atau cucu, Allah sebut haknya. Maka ayah 2 fungsi. Kadang-kadang menjadi orang yang mendapat kadar tertentu. Di sisi yang lain, bila ada anak laki-laki dan juga keturunan, ia tidak mendapat hak tertentu, tapi dia ahli waris. Ya, seperti kata dalam ayat pada ujung ayatnya,
Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus in kana lahu walad. Kalau si mayat punya anak, maka dua ibu bapa masing-masing dapat 1/6. Jelas ya? Berapa? 1/6. Bapak 1/6, ibu 1/6. Tapi dalam kondisi semacam lagi, in lam yakul lahu walad, jika tidak ada bagi si anak itu anak-anaknya. Si mayat tadi enggak punya anak, enggak punya cucu, maka pak bawah ini fawarisahu abawahu, maka ahli waris dua ibu bapa. Fali ummihi sulus, mama dapat 1/3. Ayah Allah diam, tidak mengatakan berapa. Kalau demikian ayah disebut, ya, wa warisahu abawahu, bila si mayat tidak punya anak, tidak punya keturunan, ahli warisnya dua ibu bapa. Tapi untuk mama disebut, ya, berapa? Sulus. Ya. Wa warisahu abawahu fali ummihi sulus, bagi mama si mayat dapat 1/3. Sedangkan tadi dua disebut, ayah dan ibu. Tapi ayah tidak disebut oleh Allah pada bagian ini. Maka fungsi ayasan itu tidak ada bagian. Berapa saja tinggal, habisin untuk ayah. Maka disebutlah dia itu sebagai usbah. Nah, usbah. Nah, begitu juga dengan saudara laki-laki. Di dalam ayat 176. Bila satu orang saudari kandung dapat 1/2, dua ia dapat 2/3. Bila saudari kandung bersama dengan saudara yang laki-laki, maka lidzakari mithlu hadzil unsayain, laki-laki mendapat 2 banding perempuan, tidak masuk lagi 1/2, tidak yang 2/3, tidak yang 6 macam bagian itu, tidak lagi. Itulah disebut dengan asabah, ahli waris, yang Allah sebut ia ahli waris, tapi kepadanya tidak ada ketetapan daripada berapa kadar yang harus ia terima. Berapa ukuran? Karena ukuran ada 6 yang Allah tetapkan. 1/2 diterima oleh 5 kelompok, 1/3 diterima oleh 2 kelompok, 2/3 diterima oleh 4 kelompok, 1/4 diterima oleh 2 kelompok, 1/8 oleh 1 saja, yaitu isteri, dan 1/6 diterima oleh 7 kelompok. Ya. Jadi itulah yang sudah Allah kadarkan, yang harus diutamakan, yang disebut dengan nasibah mafruḍah, bagian yang telah Allah fardukan dalam ayat 7 surat An-Nisa. Nah, yang tidak ditetapkan itu, tapi mereka ahli waris, maka mereka itu ambil berapa saja sisa, bila ada sisa. Kalau tidak ada sisa, berarti dia tidak punya hak apa-apa, walaupun dia ahli waris, karena dia adalah usbah. Namanya usbah kalau ada tinggal, bukan diusahakan harus tinggal. Itanya menyo usbah bagi mulut, tak usahakan bertinggal. Tekedi hanale tak pegah kepada orang yang laki jamai hanale, padahal mantong hak katanya kata kebah nyan kon usbah laginya pucit awal kebah kedra dengan bagi ke orang lain. Ini kuat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu, itu yang disebut dengan usbah. Maka yang kedua, yang disebut dengan usbah, di samping dalam ayat Allah sebutkan tapi dia tidak diberi kadar tertentu, dalam hadis Rasulullah membuat urutan yang diberikan peluang untuk berijad dan mengatur siapa-siapa. Dengan kata Rasul dalam hadis Bukhari Muslim, yaitu fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin, sisa bagi laki-laki yang lebih utama di antara laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi mengapa dalam hadis itu disebutkan oleh Rasul aula rajulin zakarin lagi?
rajulin sebenarnya sudah laki-laki. Disebut zakarin lagi. Karena dalam tradisi waris atau dalam tradisi petae bagi kaum jahiliyah, laki-laki yang zakarin mereka orientasinya adalah laki-laki yang balik, laki-laki yang sudah dewasa. Perempuan dan anak-anak bukan ahli waris. Laki-laki yang masih kecil, belum balik, belum dewasa, bukan ahli waris. Maka Nabi mentaukidkan zakarin yang rajulin yang zakarin. Supaya masuk menunjukkan bahwa yang menjadi ahli waris secara tertib setelah diambil bagian kadar tertentu oleh ahli waris yang telah Allah berikan masing-masing, semua itu berikan kepada laki-laki yang lebih utama. Laki-laki utama sama dengan ada urutan. Begitu urutan yang paling utama satu, tidak boleh langkah selanjutnya. Habis dia. Kalau dia ada bawahnya, habis dia. Maka disebutlah zakarin itu yang berjenis kelamin laki-laki. Kecil atau besar tidak ada urusan. Tetap dapat. Maka disebut kata-kata aula rajulin disitulah. Mulai daripada sahabat mengurutkan kelompok ahli waris yang laki-laki yang paling utama dengan si mayat secara tertib. Yang pertama secara garis besar, kelompok ahli waris dibagi 4 dari kelompok nasab. Ada yang furu' si mayat, keturunan. Ada asal si mayat, ayah, kakek, terus ke atas secara vertikal. Ada hawashi si mayat, kawan ataunya yang setaraf dengan dia, anak ayahnya, yaitu abang, adiknya, yang seibu sebapa, yang sebapa, dan yang seibu. Selanjutnya saudara paman, saudara kakek, anak-anak daripada keturunannya. Itu dibagi 4. Maka secara kelompok diutamakan aula rakin daripada furu' si mayat, anak yang laki-laki. Ya. Sudah diberitahukan kita waktunya berakhir. Kita padai sampai di sini. InsyaAllah atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Selanjutnya saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.